Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa koin ini lagi koreksi ya, tapi ini masih sideways ya, di angka 81, 82, 83 ya, tertinggi di angka 86.000 lah ya dalam beberapa hari terakhir ini. Apakah di minggu ini Bitcoin mampu lagi di atas 86.000 atau 88.000 ya? Kita lihat aja nih ya. Dan kalian bisa manfaatkan momen bearish ini untuk melakukan entry, jangan FOMO ketika lagi bullish. FOMO lagi bearish ini. Karena kalau kita lihat chart dari Bitcoin aja itu kencang banget dampak setelah halving Bitcoin. Kalian perhatikan di sini di halving Bitcoin yang kedua, garis panjang biru adalah pas terjadinya halving di tahun 2016, yang mana puncak tertinggi setelah halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2017 ya. Bahkan ini itu terjadi di akhir tahun atau di kuartal keempat tahun 2017 lalu. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020. Lagi-lagi puncak tertinggi itu terjadi setelah sekitar 1 tahun setelahnya, bahkan itu terjadi di antara kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2021, berarti untuk Oktober sampai dengan di bulan Desember ya tahun 2021 mengalami puncak tertinggi setelah dampak halving Bitcoin tahun 2020-nya. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang terjadi di tahun kemarin, tahun 2024 ya, banyak analis memprediksikan bahwa bakal terjadi puncak tertinggi dari Bitcoin itu di kuartal ketiga atau di kuartal keempat, dan saat ini sudah memasuki di kuartal kedua ya, di bulan April, Mei, Juni itu sudah memasuki fase kuartal kedua ya. Dan saat ini kayaknya baik-baik aja gitu ya untuk melakukan entry sebelum Bitcoin mencapai puncak tertingginya, bahkan ditargetkan hingga 120 atau 150 ribuan dolar. Wah, kencang banget ya. Kan ingat gak kan ketika si Bainu aja kan mencapai puncak tertingginya itu di bulan akhir di kuartal ketiga ya, atau kuartal keempat di tahun 2021, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Itu si Bainu sama juga dengan seperti kenaikan harga dari Bitcoin sendiri. Dan kalau ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun keempat saya pakai Bitget karena sejak tahun 2001. Kenapa enak aja gitu ya? Kenapa? Karena trade-nya 0%. Kemudian untuk store dan withdrawnya juga bisa menggunakan peer-to-peer ya, jadi tanpa biaya juga. Di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya, di Bitget itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan bayangkan beberapa airdrop itu langsung launch poolnya secara langsung listing di Bitget, seperti yang sebelumnya ada Dox, ada Memcoin, ada Pulse, ada juga Hamster Combat dan lain sebagainya ya. Seperti Picoin aja, KYB-nya itu pilih exchange-nya dari si Bitget, makanya enak dan lengkap ya. Yang pasti nggak ada namanya maintenance ya, atau lagi gangguan lah ketika lagi market bearish, apalagi lagi bullish ya, kita ingin take profit tiba-tiba exchange-nya malah gangguan atau pemeliharaan dan sebagainya. Di Bitget saya belum pernah mengalami hal tersebut, jadi enak aja pakai Bitget ini. Oke. Dan kalian juga bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max seperti lainnya juga. Kalian bisa dapatkan beberapa altcoin, Bitcoin, kemudian ada Ethereum, ada beberapa meme coin seperti PP, Shiba, ada Pi, dan banyak banget yang bisa kalian dapatkan. Kalian saya cantumkan deh di deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, setelah perang dagang masih berlangsung gitu ya, terutama dengan tarif impor Amerika Serikat yang cukup fantastis banget, bahkan hingga ratusan persen ya, yang mana dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara Tiongkok ya. Bahkan kita lihat di sini bahwa peningkatan itu terjadi ternyata, bahwa sepertinya Cina masih kuat-kuat aja atau Tiongkok masih kuat-kuat aja, dan apalagi ini udah luar biasa banget sih ya, Tiongkok perkembangan yang sangat pesat banget. Bahkan kita lihat ya, Tiongkok saat ini mengimpor minyak Kanada dalam jumlah rekor setelah memangkas pembelian minyak Amerika Serikat hingga 90%. Dan apa yang terjadi? Kalian bisa lihat laporan terbaru mereka aja ya. Di kuartal pertama tahun 2025, berarti kan antara Januari sampai dengan di bulan Maret ya, itu adalah di kuartal pertama ya. Dan mereka melaporkan bahwa PDB Tiongkok itu tumbuh hingga 5,4%. Bahkan ini melampaui dari ekspektasi sebelumnya. Wow. Artinya kayaknya Tiongkok tetap baik-baik aja gitu ya, menyusul tentang tarif impor yang fantastis. Tapi ada beberapa kabar baiknya,
Gedung Putih dari White House Amerika Serikat, mereka siap untuk berdiskusi membicarakan tarif impor dengan Tiongkok. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang informasi tersebut. Nah, hal tersebut juga ternyata momen bearish itu dimanfaatkan oleh beberapa para whale yang melakukan transaksi dengan jumlah fantastis, termasuk BlackRock. Mereka beli hingga 13 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Bahkan sebelumnya mereka beli hingga 37 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin, dalam hanya dilakukan dua wallet. Dan tidak hanya itu ya, perusahaan MicroStrategy milik Michael Saylor, mereka beli lagi Bitcoin. Ini benar-benar well dari Bitcoin sih ya, si Michael Saylor ini. Mereka beli hingga 290 juta Bitcoin, 290 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin. Dan saat ini mereka melebihi menahan hingga 44 miliar dolar lebih yang mereka tahan dalam bentuk Bitcoin. Dengan rata-rata pembelian harganya itu di angka 67 ribuan. Artinya apa? Di saat momen lagi bearish, mereka padahal pas itu beli di harga 90 ribuan, ada yang beli pas di harga 100 ribu ya. Tetap aja dominan entry mereka itu jika dirata-ratakan itu adalah di angka 67 ribu. Karena di sebelumnya mereka ada yang beli di angka pas di harga 17 ribu, harga 20 ribu dolar, harga Bitcoinnya dan macam-macam. Jadi variasi dominan rata-rata itu adalah di harga 67 ribu dolar. Jadi saat ini mereka masih oke-oke aja gitu ya. Bahkan kemarin di saat 86 ribu mereka beli lagi Bitcoin, terutama untuk BlackRock dan Saylor ya, atau MicroStrategy tersebut. Artinya apa? BlackRock atau Well aja mereka berani melakukan entry di saat momen lagi sideways atau antara perang dagang ini, karena mereka memprediksikan juga bahwa di dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin, dampaknya sih diprediksikan kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun ini ya. Siap-siap aja di tahun 2025 ini sih ya. Oke, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Ini banyak banget nih minta update. Bang, tolong update terbaru dong dari Shiba Inu. Udah lama banget nih nggak bahas tentang Shiba Inu. Oke, tapi nggak tetap disclaimer on dan Dior. Oke, kalau kita lihat pertumbuhan volume perdagangan dari Shiba Inu hari ini sepertinya naik hingga lebih dari 13%. Yang melebihi hingga 150 juta dolar dalam volume perdagangan dalam waktu 24 jam. Dengan market cap mereka secara global itu kurang lebih 7 miliar dolar. Dan peringkatnya saat ini peringkat 16. Dan salah satu meme coin yang kuat gitu ya, berdasarkan market cap ya masih di belasan ya. Pernah tertinggi hingga 10, kemudian 11, kemudian dia turun lagi, tapi masih di angka belasan gitu ya, di bawah dari 20, 19, 18, 17, 16, bahkan di angka 12-an. Kalau kita lihat aja holder mereka sebelumnya, di video saya sebelumnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, atau kurang lebih 1 bulan yang lalu, udah lama banget saya nggak bahas Shiba. Volume perdagangan mereka masih 1,4 juta. Saat ini itu udah 1,5 jutaan holder. Artinya apa? Mereka memanfaatkan momen lagi koreksi di kuartal pertama atau di kuartal kedua tahun 2025 ini. Kemudian hal tersebut juga terjadi beberapa transaksi yang terjadi oleh Shiba Inu, bahkan ada beberapa transaksi well yang terjadi, tapi dominan kalau kita lihat harga dari beberapa bulan terakhir ya, dari transaksi itu ada hanya 15 dari puncak, yaitu 112 transaksi yang besar hingga pada tanggal sebelumnya pada tanggal 7 April ya. Bahkan penurunan tajam ini terjadi, itu beberapa ada transaksi yang keluar terhadap Shiba Inu dengan jumlah beberapa para wallet yang besar gitu ya. Termasuk ada juga beberapa para whale yang masuk dan ada juga yang keluar ya. Itu fluktuasi pasar sih ya. Namanya mereka ingin mendapatkan, karena whale itu ya belinya kan juga jumlah besar. Apalagi Shiba harganya masih di bawah Rp1 atau masih remeh banget gitulah harganya ya, masih jauh banget gitu ya. Jadi kalau Sky Whale dia beli misalkan 1 juta dolar, naiknya nggak perlu besar-besar, naik 10%, 15%, naik 5% aja itu berasa banget, karena kalau whale yang beli. Tapi kalau kayak kita ikan teri, ikan cupang, ya nggak berasa gitu ya. Kalau nggak ratusan persen naiknya baru berasa gitu, 100% aja masih kayaknya gimana gitu, tapi udah alhamdulillah banget. Apalagi untuk para whale itu naik dikit aja itu udah berasa banget. Tidak hanya itu ya, jadi di Crypto Abu Dhabi Dubai di token 2049, yang mana ini bakal terlaksana kalau nggak salah di bulan April nih, pada tanggal 30 April, itu di Bohemia Beach Club di Dubai, yang mana Shiba Inu adalah salah satu sponsor resminya. Selain dari itu juga ada L-Bank dan beberapa sponsor lain gitu ya dari acara tersebut. Tapi yang paling dominan ya meme coinnya itu adalah si Shiba Inu menjadi sponsor resmi di sana ya. Kalian bisa lihat secara langsung di One Time Zone One ya, Crypto Nights. Nih kalian bisa lihat bahwa Shiba Inu menjadi sponsor di sana.
Bahkan DeLorean Labs pun mereka telah bekerja sama langsung dengan Shiba Inu untuk di Discord mereka, dan jadi kalian join aja di Discord yang mana ini sudah bekerja sama dengan Shiba Inu. Tidak hanya itu juga, pencapaian transaksi dari blockchain mereka di blockchain Shibarium sejak di tanggal, saya lupa tanggalnya, tapi di tahun 2023 ya kalau nggak salah, mereka meluncurkan blockchain Shibarium, dan saat ini mereka sudah menembus transaksi yang cukup fantastis selama 18 bulan ini ya. Bahkan lebih dari 1 miliar transaksi dengan 10 juta blok yang telah dilalui oleh blockchain Shibarium milik Shiba Inu. Bahkan beberapa arus masuk yang terjadi pada Shiba Inu itu meningkat dalam 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Ini menurut laporan dari Into the Block ya, menunjukkan bahwa arus masuk holder dari Shiba Inu yang saat ini besar telah meningkat hingga lebih dari 150%. Wow, besar banget ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa para whale secara aktif mereka ingin membangun Shiba sebelum kenaikan harga yang sangat besar bakal terjadi. Bahkan mereka memprediksikan harga Shiba Inu jika untuk mencapai puncak tertinggi lagi sepanjang masa sejak tahun 2021. Jadi udah berapa tahun nih? Udah kurang lebih 4 tahun lah ya. Shiba Inu belum mencapai puncak tertingginya lagi ya, kurang lebih di angka 1 rupiahan untuk Shiba Inu. Pernah lagi hype-hype meme coin di tahun 2024 atau tahun kemarin lah ya, itu naik hingga 0,5an atau 0,6an rupiah ya, sebenarnya dikit lagi, nggak jauh 0, atau di angka 1 rupiahan kurang lebih untuk Shiba Inu mencapai puncak tertingginya lagi. Jadi kalau saat ini kan harganya misalkan 0,2 rupiah, jadi kalau misalkan dia untuk ke tingkat tertingginya lagi ya, dia hanya butuh, kalau kita lihat kelipatan 2 berarti 500%. Wah, untuk mencapai puncak tertinggi. Kalau 100% aja misalkan 0,2 rupiah berarti kan 0,4. Kemudian sebaliknya peningkatan selanjutnya. Jadi ya siap-siap aja sih. Makanya saya bilang momen sebelum mereka mencapai puncak tertinggi baik-baik aja gitu untuk melakukan entry, jangan sampai sudah dia udah tinggi banget akhirnya baru melakukan entry, bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Bahkan laporan dari The Ship Magazine ya, kalau misalnya lihat di sini kita bisa lihat beberapa pembaruan termasuk user ranking dan kemudian the trust score, dan ini beberapa kerjasama dengan Karma System, dan kita lihat juga mereka kan sebelumnya telah bekerjasama langsung dengan dunia game Astronova, yang mana ini sudah kerjasama kalau nggak salah di awal tahun lah ya, tahun 2025 ini. Dan tidak hanya itu juga, bahwa Shiba Inu masuk ke dalam 15 aset yang menarik untuk di hold gitu ya. Bahkan kita lihat bahwa pembakaran yang bakal terjadi adalah salah satu untuk melakukan peningkatan harga dari Shiba Inu. Makanya kita lihat supply-nya cukup lumayan banyak. Jadi sebenarnya sistem pembakarannya itu harus berjalan biar supply-nya berkurang, harganya ya terus naik gitu ya. Dan itu sih sebenarnya yang diharapkan oleh komunitas dengan melakukan pengurangan supply dan lain sebagainya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan bullish dan bagaimana pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.